Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegar. Ibu harap Anda bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan dan juga silakan dipahami video berikut ini. Oke, kalau berbicara tentang benda tegar, pasti benda tegar itu identik dengan benda yang kuat, yang kokoh, tidak mudah patah, dan juga tidak mudah rapuh. Kalau berbicara tentang setimbang atau seimbang, itu benda yang seimbang memiliki syarat yang tertentu. Misalkan letak titik acuannya di tengah atau di ujung sesuai dengan massa benda yang menggantungi benda tersebut. Nah, ternyata benda tegar dikatakan seimbang jika gaya pada benda yang bekerja, baik benda bergerak translasi maupun rotasi, nilainya adalah 0. Syaratnya, jika benda bergerak translasi, gaya yang bekerja atau sigma F-nya sama dengan 0. Otomatis, gaya yang bekerja di sumbu X dan juga gaya yang bekerja di sumbu Y nilainya sama dengan 0. Kemudian, jika benda bergerak rotasi, maka sigma torsinya sama dengan 0. Contoh dari keseimbangan benda tegar, Ibu ambil dulu contohnya pada benda bergerak translasi. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua buah tali yang masing-masing sudut 30 derajat dan juga 60 derajat. Ada T1 dan T2 digantungi oleh massa sebesar 5 kg. Hitunglah besar tegangan tali masing-masing. Berarti yang ditanya adalah T1 maupun T2. Oke, langkah awal dalam menyelesaikan soal adalah kita gambarkan terlebih dahulu gambar yang sudah disediakan oleh soal. Kita lihat di sini tegangan talinya itu membentuk sudut. Ada sudut 30 dan juga sudut 60 derajat. Kita jabarkan dulu gaya tegangan talinya ini ke sumbu X dan sumbu Y. Kita gambarkan garis putus-putus dulu. Oke, sesuai dengan aturan matematika bahwasannya kalau sudut yang berseberangan itu nilainya adalah sama. 30 derajat ini berseberangan dengan sudut ini. 60 derajat ini berseberangan dengan sudut yang ini. Otomatis di sebelah kiri 30 derajat dan di sebelah kanan 60 derajat. Setelah itu baru kita gambar gaya-gaya yang bekerja di sumbu X dan juga sumbu Y. Oke, udah nampak? Itu gaya untuk T1 di sumbu X dan sumbu Y. Karena garis X-nya ini dekat dengan sudut, otomatis nilainya T1 cos 30 dan sumbu Y-nya nilainya T1 sin 30. Kita lukiskan lagi gaya yang bekerja pada T2 di sumbu X dan juga sumbu Y. Berarti T2 cos 60 dan Y-nya T2 sin 60. Karena di sini ada massa yang menggantungi, berarti ada gaya berat. Nilainya otomatis 50, 5 dikali 10. Kita lihat dulu gaya yang bekerja di sumbu X, berarti kita gunakan rumus sigma Fx sama dengan 0. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Lihat gaya yang bekerja di sumbu X, ada T2 cos 60, panahnya ke kanan, T1 cos 30, panahnya ke kiri. Berarti ini positif, yang ini negatif. Berarti T2 cos 60 dikurang T1 cos 30. Kita masukkan nilai cosnya masing-masing, sehingga didapatkan T2 kali setengah kurang T1 kali setengah akar 3. Kita pindah ruaskan, didapatkan T2 kali setengah sama dengan T1 kali setengah akar 3. Karena masing-masing persamaan memiliki setengah, setengahnya boleh dicoret, sehingga T2 sama dengan T1 akar 3. Setelah kita tinjau sumbu X, kita lihat dulu gaya yang bekerja di sumbu Y. Ya. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Kita gunakan persamaan sigma Fy sama dengan 0. Yang ke atas positif, berarti T1 sin 30 dan T2 sin 60 nilainya positif, WB otomatis negatif. Ya. Kita masukkan masing-masing nilai sin-nya, sehingga T1 kali setengah tambah T2 kali setengah akar 3 kurang 50. 50-nya kita pindah ruaskan, sehingga persamaan kita menjadi ini.
Karena di sini sudah diketahui nilai T2-nya sebesar T1 akar 3, kita ganti T2-nya nih menjadi persamaan yang ini. Oke, sehingga didapatkan persamaannya T1 kali setengah tambah T1 akar 3, setengah akar 3 di atas tetap ada di bawah. Sama dengan 50. Akar 3 kali akar 3 itu 3, 3 kali 1/2 didapatkan 3/2. Ya. Karena penyebutnya sudah sama-sama 2, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 3, 4. Berarti 4/2 kali T1 sama dengan 50. 4 bagi 2, itu 2, berarti 2T1 sama dengan 50. Berarti T1 sama dengan 50/2, didapatkan 25 Newton. Karena T1 sudah diketahui, otomatis kita sudah mudah mencari T2-nya. Tinggal kita masukkan di T1, 25, berarti 25 akar 3 Newton. Lanjut untuk contoh selanjutnya, yaitu pada benda yang bergerak rotasi. Ada batang AB homogen dengan berat 18 Newton dan panjang 80 cm diikat dengan tali seperti gambar berikut. Ini ada sebuah tali yang membentuk sudut theta. Ada kemudian ada batang AB. Di ujung titik B ada beban dengan massa tertentu. Jika di B digantungi beban 30 Newton dan jarak AC sama dengan 60 cm, berarti yang ini AB jaraknya 80 dan AC jaraknya 60 cm. Besar tegangan tali T agar sistem setimbang sebesar, berarti yang ditanyanya adalah T. Seperti biasa, langkah awalnya adalah kita pindahkan dulu gambar yang ada di soal. Setelah itu, karena T-nya itu membentuk sudut theta, otomatis tegangan talinya kita jabarkan dulu ke sumbu X dan juga sumbu Y. Sebelumnya tadi sudah ditentukan kalau AB panjangnya 80 dan AC panjangnya 60 cm. Kita cari garis miringnya ini dengan menggunakan rumus Pitagoras, di mana X sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat, berarti 6.400 ditambah 3.600, itu nilainya 10.000, diakarkan, dapatlah nilainya 100 cm. Kita jabarkan dulu T-nya ke sumbu X dan juga sumbu Y. Otomatis di sumbu X nilainya T cos theta dan di sumbu Y nilainya T sin theta. Setelah itu kita gunakan rumus. Di sini ada benda, berarti benda itu memiliki gaya berat. Gaya beratnya selalu berada panahnya ke bawah. Nilainya adalah 30 Newton. Sudah diketahui tadi di soal ya. Kemudian batangnya juga memiliki gaya berat. Nah, ini harus diingat Ananda bahwasannya kalau batang memiliki massa dan juga gaya berat, melukiskan gayanya itu garisnya selalu berada di tengah-tengah. Ya, garisnya selalu berada di tengah-tengah batangnya. Ini kan AB nih, anggap aja ini berada di tengah-tengah. Garisnya berada di tengah-tengah batang AB. Kita gunakan rumus sigma torsi sama dengan 0. Diingat lagi kalau torsi itu merupakan besaran vektor, berarti dia memiliki arah. Kalau searah jarum jam, positif, berlawanan jarum jam dia negatif. Syarat yang pentingnya adalah kalau gayanya itu harus tegak lurus terhadap panjang lengannya. Ya, harus diingat kalau gayanya itu harus tegak lurus terhadap panjang lengannya. Ada 3 buah gaya yang bekerja, ada 4 buah gaya ya, ada T sin, T cos, WB dan juga W batang. Kita lihat T sin dan juga T cos, yang kita gunakan yang mana nih? T sin atau T cos? Gaya yang tegak lurus yang mana? T sin atau T cos? T sin ya. Ini kan panjang lengannya nih. Oh ya, acuannya dulu. Acuannya adalah yang di sini. Kalau acuannya di sini berarti kalau T sin panjang lengannya yang sepanjang AB. Kalau T cos tegak lurus nggak terhadap AB? Enggak ya. Dia tidak tegak lurus, dia segaris dengan AB. Kalau segaris berarti torsinya 0. Berarti yang tegak lurus adalah T sin theta.
Oke, kita lihat arah untuk T sin theta. Dia berlawanan atau searah terhadap jarum jam. Oke, karena T sin theta terhadap acuannya berarti berlawanan jarum jam ya, berarti nilainya negatif. Kemudian kita lihat lagi WB. WB terhadap acuan searah jarum jam putarannya, kemudian W batang juga searah jarum jam. Berarti yang negatif nilainya adalah T sin theta. Kita masukkan ke persamaan kita yang sigma torsi sama dengan 0, sehingga persamaan kita menjadi min T sin theta kali RAB tambah W batang kali setengah RAB ditambah WB kali RAB. R di sini panjang lengan ya. T sin theta terhadap acuan. Ini kan acuannya nih. Berarti jarak dari T sin kan di titik B. Jaraknya otomatis dari B ke A. Sementara jarak RAB adalah 80 cm. Diubah dulu ke meter. 80 per 100. Didapatkan 0,8 meter. Sebelumnya karena sin tetanya tidak diketahui nilainya berapa di soal, kita gunakan persamaan matematika di mana sin teta sama dengan depan per miring. Depan sudutnya adalah 60 dan miringnya adalah 100. Jadi 60 per 100 didapatkan 0,6. Kita masukkan persamaannya. Min T kali 0,6 kali 0,8. 0,8 ini didapat dari RAB kan 80 cm. Diubah ke meter berarti 80 per 100. 80 per 100 didapatkan 0,8. W batangnya di sini 18 Newton, makanya 18 kali setengah. Kan W-nya ini selalu berada di tengah-tengah. Otomatis panjang lengannya setengah dari AB. Berarti setengah RAB nilainya 0,8 ditambah W bebannya 30. Karena bebannya berada di B, berarti dia sama dengan T sin jaraknya 0,8. Kita selesaikan persamaannya sehingga didapatkan min T kali 0,48 tambah 7,2 ditambah 24 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan yang ini ke depan sama dengan, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kita jumlahkan 7,2 ditambah 24, didapatkan 31,2 sama dengan 0,48. Berarti T sama dengan 31,2 dibagi 0,48. Didapatkan T-nya adalah 65 Newton. Oke, demikian video Ibu tentang keseimbangan benda tegar, baik bergerak translasi maupun juga bergerak rotasi. Nanti juga ada menghubungkan antara kesetimbangan benda tegar pada saat dia bergerak translasi juga bergerak rotasi. Terima kasih Ananda atas perhatiannya. Silakan dipahami videonya dengan sebaik mungkin. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di video ini. Di YouTube juga boleh bertanya pada saat kita Zoom. Terima kasih Ananda. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.